Demikian seterusnya. Jadi saling melengkapi. Saling melengkapi. Demikian juga Nabi SAW juga tidak menghilangkan yang namanya ini suku ini. Karena Allah sudah menciptakan itu untuk saling mengenali, bukan untuk saling meninggi dan saling memerangi, tidak. Lita'arafu. Dan ketakwaan atau ketinggian derajat itu tidak dilihat dari sukunya di sisi Allah, tapi daripada ketakwaannya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita lihatkan mereka itu dipuji oleh Allah dengan sebutan muhajirin dan ansar untuk saling menguatkan. Tapi di saat panggilan itu untuk saling melemahkan atau memerangi, Nabi sebut itu panggilan jahiliyah. Pernah satu saat seorang budak dari kalangan ansar dan budak dari kalangan muhajirin bertengkar atau berkelahi di tempat pengambilan air. Yang muhajirin, budak muhajirin tadi bilang ya lal muhajirin, yang ansar panggil pula ya lal ansar. Nah biasanya yang cepat-cepat datang itu kan orang-orang awam juga, orang-orang awamnya. Mereka datang hampir mereka saling lempar batu dan sepatu. Nah, ya. Jadi mudah juga tersulutnya dia. Ya, akhirnya datang Nabi SAW melerai mereka, mendamaikan mereka dengan mengatakan ada wal jahiliyati wa ana baina azhurikum. Ternyata kalau panggilan muhajirin, panggilan ansar digunakan untuk rasis, itu menjadi panggilan jahiliyah. Untuk panggilan jahiliyah. Makanya tidak boleh digunakan. Walaupun muhajirin terpuji, tapi ketika dijadikan untuk fanatisme, kan jadinya kesukuan. Kami orang pribumi, ini orang pendatang. Makanya kaum muslimin dan muslimat aneh dan ajaib juga. Sebagian kaum muslimin sekarang di masjid pun ada istilah pribumi dan pendatang, jemaah asli, jemaah impor dan sebagainya. Masjid ini rumah Allah. Nak datang dari manapun orang boleh sholat di situ, boleh berzikir di situ, boleh ngaji di situ. Nampak Masjidil Haram. Ya orang-orang Quraisy bilang ini tidak boleh jemaah impor sholat di sini. Nah, Bapak umroh di mana sholatnya? Hah? Ada tak? Ada ditulis itu ini untuk orang Saudi, untuk orang Indonesia, ada kaplingnya? Ada. Antum kalau mau cepat sampainya di belakang imam bisa sholat, walaupun orang Perawang walaupun orang Sia. Tidak ada ini diskriminasi di situ. Siapapun yang pertama masuk dan siapapun yang mau mengaji, maka masjid adalah milik Allah, bukan milik orang tempatan. Itu pengurusannya suatu penghormatan yang Allah berikan kepada para pengurus untuk mengurusi rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan itu bukan untuk rasisme, bukan untuk fanatisme, tapi untuk menegakkan apa yang Allah inginkan dari kita ditegakkan. Kecuali kalau orang menegakkan sesuatu yang dilarang dalam masjid, seperti berbuat maksiat dalam masjid atau melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan dalam masjid, ya saat itu pengurus punya hak atas nama Allah dan Rasul untuk tidak mengizinkan. Apa sebab? Ini tidak disyariatkan, ini tidak dibolehkan. Yang mana ada orang nanti bawa biola dalam masjid, kan? Tahu biola? Hah? Organ tunggal, tahu? Apa sebab? Biar semangat ibadahnya. Akhirnya dibuat nanti acara zikir sampai dangdutan. Jangan, ini tidak boleh. Apa sebab? Allah melarang itu. Allah yang larang. Ini rumah milik Allah SWT. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi muslim, mukmin dengan mukmin yang lain harus saling mengokohkan, bukan saling meruntuhkan. Kemudian Nabi dalam hadis lain juga riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan la tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Ini apa sebab kita saling membenci? Apa sebab kita saling membenci?
karena menonjolkan ego masing-masing. Menonjolkan ego itu banyak, ada ego sosialnya, ada ego akademisnya, ada ego macam-macam. Jadi oleh itu kaum muslimin semua, sehingga ada kebencian. Maka Nabi SAW katakan, jangan kalian saling membenci, wala tahasadu, dan jangan saling dengki. Benci, saling dengki. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi. Wa kunu ibadallah ikhwana, tapi jadilah kalian hamba-hamba Allah, wahai hamba Allah bersaudara. Jadilah kalian wahai hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu limuslimin an yahjura akhu fawqa 3 ayyam. Tidak boleh seseorang muslim tidak menegur saudaranya lebih dari 3 hari. Ini sudah 30 tahun tidak bersapaan. Apa sebab? Gara-gara masalahnya simpel. Saya lihat kemarin dia duduk dengan si Fulan. Memang duduk dengan si Fulan langsung jadi si Fulan. Nah, ini adil ajaib kaum muslimin muslimat. Orang kadang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba sudah salamnya tidak dijawab, dia mati tidak dikunjungi, sakit tak di ini. Apa sebab? Gara-gara saya lihat kemarin dia berteman dengan si Fulan. Ini nggak ada dalam Islam kaum muslimin muslimat. Hajar itu digunakan kalau berguna. Kalau tak berguna jangan digunakan. Nabi katakan, salim ala man arafta wa man lam ta'rif. Ucapkan salam pada orang yang kau kenal dan yang tidak kau kenal. Bahkan Imam An-Nawawi menyebutkan, andainya kita di suatu tempat bercampur Islam dan non-Islam, tidak boleh sebut kafir katanya, Islam dan non-Muslim, tapi yang biasanya dominan orang Muslim. Nah, boleh kita ucapkan salam. Bahkan andainya tersalah kita tidak berdosa. Ya, tidak perlu tanya KTP dulu. Terus tidak nanya KTP itu bilang apa dulu? Om Santi. Nah, makanya assalamualaikum itu adalah menebar keselamatan. Kecuali yang nyata-nyata bukan muslim, itu lain. Jadi asalnya salam kepada seluruh muslim yang dikenali atau tidak dikenali. Kalau begitu tidak kenal itu tidak. Orangnya saja tidak kenal, apalagi manhajnya. Orang saja tidak kenal bagi manhajnya, maka salam saja. Kecuali saya tidak jawab salam anda, kita tidak semazhab, saya Maliki, anda Hambali gitu, mana tahu. Nah kalau itu tidak. Jadi jangan diperiksa dulu baru salam. Salam dulu baru periksa. Assalamualaikum, KTP-nya mana? Nah, kalau kita kan tahu tuh, kalau dia tidak jawab berarti bukan muslim. Nah, karena non muslim kan ada jawabnya juga. Tapi kalau mereka ucap salam dulu, kita jawab waalaikum. Nah, tidak boleh seorang muslim tidak menyapa saudaranya, tidak berbaikan dengan saudaranya lebih dari 3 hari. 3 hari cuma lewat di situ. Ya, antum misalnya saudara itu tidak pernah sholat di masjid, padahal dia laki-laki. Akhirnya salam tidak antum jawab. 3 hari cuma saja. Itu pun dia harus paham kenapa antum tidak jawab salamnya. Jelas? Kalau tidak paham dia tak apa gunanya. Apa pula sok-sok sejak ngaji baru ngaji 2 hari sudah tidak jawab salam katanya. Akhirnya kaji yang disalahkannya bukan orang. Awak rencana bagus kan supaya dia bertanya, jelaskan kamu selama tidak sholat masjid saya tidak jawab salam antum. Mudah-mudahan dengan itu dia pergi ke masjid. Tapi kalau 3 hari dia tidak juga ke masjid, dia sholat tapi tidak ke masjid. Diteruskan juga, diperpanjang. Ada perpanjangan hajar, dengan diperpanjang. Karena hajar itu baru digunakan bila bermanfaat. Kalau tidak, enggak. Nabi SAW menghajar itu hanya dalam waktu-waktu yang diperlukan dan berguna. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Nabi mengatakan al-muslimu akhun muslim. Ini semuanya dalam rangka mengejawantakan, mengimplikasikan apa yang beliau sebutkan di awal sampai di Madinah. Ya, sampai di Madinah. Al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Gimana bukti dia bersaudara? La yazlimuhu. Dia tidak menzaliminya. Wala yuslimuhu, dan tidak membiarkannya dizalimi. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Siapa yang mengusahakan hajat saudaranya, Allah pun akan menunaikan hajatnya. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu an kurbatan min kurabati yaumil qiyamah. Siapa yang melapangkan kesempitan seorang muslim, Allah lapangkan baginya segala kesulitan pada hari kiamat. Wa man satara musliman satarallahu yaumil qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah tutupi pula aibnya pada hari kiamat. Hari kiamat itu dipanggil satu-satu. Dipanggil satu-satu. Hadir seluruh makhluk yang pernah ada, dari Adam sampai manusia terakhir, dipanggil Dasman Yahya Ma'ali. Maju, orang semua nengok tuh, apalah hasilnya, prestasinya selama di dunia ini. Nah, di antara mereka yang disebutkan hadis Nabi SAW, ada yang Allah turunkan sitar, Allah tutupi, sehingga hisabnya tidak disaksikan oleh orang ramai. Ibaratnya interviewnya tertutup, ujian tertutup. Antum mana lebih mengerikan, ujian terbuka atau ujian tertutup? Hah? Depan orang ramai, dibuka seluruhnya, suka? Kamu buat dosa ini, buat dosa ini, buat dosa ini, depan orang ramai, suka? Belum pernah ujian tertutup, ujian terbuka. Ya, kalau nanti jadi seorang dokter misalnya, ada namanya ujian tertutup, ada ujian terbuka. Biasanya kalau ujian terbuka tuh berusaha untuk melobi-lobi penguji itu, Pak jangan terlalu keras Pak, nah itu macam-macam lah, kadang dikondisikan supaya ini. Nah, ujian terbuka Allah akan tanyakan kemana antum. Kalau di depan orang ramai dibilang kamu berdusta 50 juta kali, langsung diterima nggak kalau di depan orang ramai? Nah, lama sekali mikirnya, nggak saya tanya lagi lah. Nah, kalau depan orang ramai malu kita mengakui, sah? Malu nggak? Akhirnya terjadilah perdebatan. Oh enggak, saya enggak berdusta. Langsung ngomong anggota tubuh yang lain yang menyaksikan. Sebab kulit berbicara, kaki berbicara, apalagi semuanya berbicara anggota tubuh kita. Nah, jelas. Tapi kalau ditutup, ujian tertutup, pemeriksaan tertutup, kamu melakukan ini dulu, ya Rabb. Lalu gimana? Saya menyesal. Ini biasanya hisabnya mudah. Ini yang dimudahkan hisabnya. Tapi kalau yang dimunaqashahkan, terbuka di depan orang seramai itu, lalu dibuka, tentu dia mencoba untuk mengelak. Nah, ketika dia mengelak, maka yang jadi saksinya kulitnya sendiri, kakinya sendiri, dan semuanya. Makanya mereka bilang lima syahidtum alaina. Kenapa kalian menyaksikan, menjadi saksi untuk memberatkan kita? Mereka menjawab, antaqanallahu allazi antaqa kulla syai'. Allah yang membuat kami bicara, ya, karena Allah mampu membuat berbicara apapun. La ilaha illallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, oleh sebab itu kalau kita ingin ditutupi di akhirat, rajinlah menutupi kesalahan orang lain. Ya, ada yang suka memang asal dapat dia, masya Allah, macam dapat intan berlian, dia melompat-lompat kegirangan sini. Apa? Saya kemarin saya tengok Ustaz tuh katanya,
dah gembira luar biasa dapat kesalahan. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Yang dicari kesalahan ustaz pula tuh, bukan kesalahan orang biasa. Nasallahu alaihi wasallam. Waman farraj afwan waman satar musatarul yaumil qiyamah. Kemudian Allah, Nabi alaihi salatu wassalam juga dalam rangka aplikasikan itu mengajarkan prinsip irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi. Siapa yang di bumi? Manusia saja. Ya, kalian akan disayangi oleh yang di langit. Siapa yang di langit? Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisal mu'min billadhi yashba wa jaru ja'un ila janibih. Orang beriman itu tidak mungkin membiarkan tetangganya lapar, dia kekenyangan. Berarti juga harus ada sensitif sosial. Harus tahu keadaan di sekeliling. Kalau tidak, berarti tidak dianggap mukmin yang sempurna imannya. Ini semua juga dalam rangka saling peduli sesama masyarakat muslim dan muslimah. Kemudian Nabi katakan, sibabul mu'mini fusuqun wa qitalu kufur. Mencela orang beriman itu adalah dosa besar, fusuk, kefasikan. Wa qitalu kufrun, dan memeranginya adalah seperti kekufuran. Artinya tidak mungkin memerangi orang beriman kecuali orang kafir. Nah, antum lakukan itu berarti antum mirip dengan orang kafir. Walaupun tidak diputuskan orang memerangi orang beriman itu orang kafir, tidak. Tapi yang harusnya memerangi orang beriman itu orang kafir. Ternyata kamu beriman memerangi orang beriman. Berarti pekerjaan ini pekerjaan orang kafir. Dan seterusnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini hadis-hadis dan yang semisalnya mengokohkan sendi-sendi ukhuwah persaudaraan yang secara dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka fokus pada Allah dan Rasul, ridha Allah dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan demikian mereka pun siap untuk diperintah kapanpun dengan perintah apapun dalam kondisi apapun. Maka akan kita dapatkan nanti dalam kisah-kisah selanjutnya. Baru menikah malam itu, baru menikah, tiba-tiba datang panggilan jihad fisabilillah. Tidak sempat mandi, pergi berjihad, dan syahid akhirnya dimandikan oleh malaikat yang dikenal dengan ghasilul malaikah. Siapa namanya? Ada yang tahu? Hanzalah. Ada lagi juga yang baru juga menikah, sedang makan kurma. Tiba-tiba datang panggilan jihad. Memakan kurma sampai habis itu terlalu lama baginya. Dia terbang ke apa namanya, dan mati syahid. Nah, yang seperti ini tidak mungkin dapatkan kecuali dengan pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadilah saya katakan, kalau kita ada penggalangan dana sedang tidak datang, bersyukur kita, alhamdulillah tidak ada BB. Kan ada istilah BB. Boleh apa BB itu ya? Hah? Bayar nanti ya? Atau boleh tidak bayar? Nah, kalau dapat penggalangan dana, misalnya kita sedang tidak hadir, berterima kasih, alhamdulillah saya tidak hadir, tidak ada konsekuensi. Tapi mereka walaupun tidak hadir, mereka tetap cari. Allah musta'an. Mudah-mudahan Allah SWT mengembalikan yang seperti ini kepada orang-orang beriman, sehingga mereka melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun berat, tetapi insyaallah orang beriman itu bisa melakukannya insyaallah taala. Baik, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita sambung kembali pada pengajian di bulan atau tahun depan ya, saya tahun depan, setahun lagi. Baik, ada pertanyaan? Tapi jangan yang sulit-sulit. Alhamdulillah. Hujannya berhenti, maka kita pun harus berhenti pula. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam, wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.